Oh, ini kita melewati jalur seperti ini teman-teman. Kalau dulu saya lewat sini apa namanya, tahunnya sini itu cuma di video. Kalau sekarang kita melintasi sendiri ya. Kayak gini teman-teman suasananya. Teman-teman bayangkan sendiri kalau lewat sini sendirian, berani apa enggak? Nih, tebingnya luar biasa itu. Apa itu, ada tulisannya di atas itu? Lewat tebing-tebing. Wah. Sebelah kanan jurang teman-teman. Ini ada garis 3, ini maksudnya apa ya? Mungkin masuk pemukiman teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau apa namanya ke Bromo, lewatnya sini ya. Selamat datang di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jalur pendakiannya sebelah kiri teman-teman. Ini kita sudah masuk Ranupani. Wah, ini kemana ini? Oh, ini ya parkir khusus petugas. Khusus petugas. Selamat datang di Ranuregulo teman-teman. Pemerintah Kabupaten Lumajang, kantor desa Ranupani, Kecamatan Senduro. Masuknya Kecamatan Senduro teman-teman. Kalau orang-orang sini pakai ini ya, apa namanya, sarung-sarung baik. Sehat-sehat mbak. Pakai sarung dikerubutin di badannya gitu aja loh. Tumpang Malang ke kiri, Bantengan lurus. Tumpang Malang kiri ya. Kita belok kiri teman-teman. Kita naik gunung lagi teman-teman. Kita naik lagi ke arah Bromo. Luar biasa ya pemandangannya sebelah kanan itu loh. Wih, seger ya. Tanganku rasanya kayak kena es rasanya. Kayak masuk ke dalam kulkas ini kita. Ini loh teman-teman, biasanya orang-orang berhenti di sini untuk melihat pemandangan Bromo di bawah. Cuman ya nggak ketok teman-teman. Ini apa yang mau dilihat? Ya nggak ketok ya, cuman kabut saja. Nanti tak baleni leh. Ini kalau misalkan cerah bagus teman-teman pemandangan dari sini yo. Kayak lewat negeri di atas awan ini. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali lagi di Rizky Channel. Kali ini saya berada di ini ya, pintu masuk selamat datang di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ini adalah episode kedua. Saya akan melanjutkan episode kedua perjalanan dari Lumajang menuju ke Bromo atau ke Bromo lewat Lumajang teman-teman. Kalau dari arah belakang sana itu dari arah kota Lumajang ya, tadi dari arah Senduro teman-teman. Jadi ini kita akan melanjutkan episode kedua perjalanan menuju ke Bromo via Lumajang teman-teman. Sambil hujan-hujanan, kepleset rek. Baru pertama kali lewat sini, baru setat langsung kepleset. Bismillahirrahmanirrahim pokoknya ya. Kita pelan-pelan, ini jalannya mulai nanjak terus teman-teman. Ini sudah nggak hujan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, semoga selamat sampai tujuan. Karena ini jalannya apa namanya, ini teman-teman, jalannya agak licin ya karena habis hujan. Jadi kalau dari sini itu jaraknya sekitar 22 kilo teman-teman ya. Jadi lebih cepat kalau menuju ke loket Bromo yang di daerah ini, Pos Jemplang teman-teman, atau mungkin di Gubuk Lakah teman-teman ya. Pos Jemplang itu Gubuk Lakah. Jaraknya lebih dekat 22 kilo dengan estimasi perjalanan yo sekitar 30 menitan teman-teman. Tapi yo tergantung dari kondisi jalannya seperti ini teman-teman. Kalau seperti ini kan nggak bisa kenceng ya, jadi kita harus hati-hati pelan-pelan karena jalannya juga licin. Nah ini kayak gini, tikungan-tikungan seperti ini teman-teman. Kalau misalkan nggak hujan pun tetap harus hati-hati teman-teman ya, karena di sini kan juga ada mobil yang melintas. Terus jalannya ini tidak terlalu lebar, jadi kalau ada mobil ya harus hati-hati, pelan-pelan. Kayak tadi saya pertama setat itu, kepleset teman-teman. Jadi nanti kita melewati Danau Ranupani, terus nanti videonya saya akhiri di depannya Cafe Helset Bromo teman-teman, atau mungkin di Gubuk Lakah ya. Terus habis itu saya mau lanjut ke arah Malang. Nggak tahu nanti dari situ ke Malang nanti tak videokan atau tidak. Lihat memorinya saja cukup apa tidak untuk apa namanya, untuk kamera ini. Kalau nggak cukup untuk kamera ini ya saya menggunakan kamera satunya teman-teman. Karena ini saya menggunakan dua kamera. Niatnya mau tak taruh depan sini loh teman-teman, kameranya yang menghadap ke muka saya. Jadi seakan-akan kita itu ngobrol sama penonton ya. Enak kalau gini kan teman-teman cuma lihat view-nya jalan saja. Tapi kalau misalkan apa namanya, licin rek, kepleset lagi aku. Apa namanya, misalkan ada kamera depan sini menghadap ke saya, jadi seakan-akan itu teman-teman bisa interaksi atau sambil ngobrol-ngobrol ke saya. Ini jalannya berlumut teman-teman, makanya kok licin ya. Apa mungkin ban saya juga harus waktunya ganti nih. Ini saya ganti ban depan ya waktu di Sulawesi dulu teman-teman. Pas waktu perjalanan mau ke Toraja ya sudah 1 tahun yang lalu. Jadi sudah apa namanya, ya wajar kalau licin karena sudah sering tak buat touring antara Jawa Timur, Jawa Tengah ini. Apalagi di sana ya, di apa namanya, di Sulawesi juga tak buat keliling-keliling. Ini jalannya berlumut teman-teman.
Wah, jadi harus hati-hati ya. Jadi jalannya licin teman-teman loh, ini banyak lumutnya jalannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sampai tujuan. Ini kita melewati apa namanya? Kayak air mancur, ada jembatan juga. Tempat apa ini ya? Ada air ngocok di bawah teman-teman. Oke, ini jalannya nanjak pelan-pelan. Mirip-mirip kayak ini mau naik ke Kawah Ijen Bromo teman-teman. Wah, ini kita melewati hutan-hutan ini ya. Apa namanya? Pring-pringan. Assalamualaikum, permisi. Suasananya di sini syahdu teman-teman. Terus jalannya berlumut. Wah, ini bekas longsor ini. Apa pohon tumbang teman-teman. Tapi sudah dievakuasi ya. Wah, ini kita melewati jalur apa namanya kayak gua teman-teman. Hati-hati karena jalannya tadi licin terus bolong teman-teman ya. Ini kita melewati jalur seperti ini teman-teman. Kalau dulu saya lewat sini apa namanya tahunya sini itu cuma di video. Kalau sekarang kita melintasi sendiri ya. Tapi untungnya ini nggak malam hari. Katanya orang-orang kalau malam hari lebih seru katanya. Bagi yang mental baja ya seru. Terus keduanya mungkin orang sekitar sini ya. Yang keduanya sudah terbiasa lewat sini. Kalau nggak terbiasa yo jangan teman-teman. Jangan coba-coba atau jangan menguji nyali. Nanti suatu saat tak buatkan video lewat Cangar yang siang hari terus malam harinya juga. Aku juga penasaran kalau malam hari. Dulu pernah sih malam hari sama istri saya. Cuman waktu itu saya masih belum bikin video seperti sekarang teman-teman. Masih jalan-jalan, senang jalan-jalan saja. Lewat Cangar, berangkatnya dari Bundaran Pacet itu habis maghrib, terus habis gerimis-gerimis seperti ini. Jadi suasana seperti ini, terus habis maghrib. Jadi kan gelap di atas, tapi di atas itu suasananya enak loh ya. Yang di dekatnya itu kayak apa namanya jembatan itu. Jalannya berlumut rek, harus hati-hati kalau pas nikung ya, saya nggak berani kenceng ini. Jalannya licin. Daripada nanti saya jatuh ya, pokoknya pelan-pelan saja. Seluman-selumun selamat, alon-alon penting kelakon. Oke, hati-hati. Rawan longsor, siap. Terima kasih Pak. Jalannya rek, lumut tok. Harus pelan-pelan ini. Habis ini kita melewati Danau Ranupani teman-teman. Sebenarnya pengen berhenti. Terus untuk rencana awal itu saya pengennya buat 3 video ya, atau mungkin 3 episode dari Lumajang ke Bromo. Itu pertama dari Lumajang sampai perbatasan tadi ya. Apa namanya pintu masuk selamat datang tadi. Terus dari pintu masuk selamat datang sampai ke Danau Ranupani. Terus dari Danau Ranupani menuju ke arah ini Pos Jemplang Bromo teman-teman. Cuman ya itu tadi kadang-kadang kita itu kan tidak sesuai rencana atau mungkin bisa berubah. Monggo. Waduh, itu tadi kok sebelah kanan jalannya jeblong rek. Masih panen durian ya, baru bau durian itu tadi. Oke, kita melewati lorong waktu teman-teman. Assalamualaikum, permisi. Ini kalau malam hari gimana itu? Tapi suasananya enak teman-teman, syahdu ya. Terus apa namanya, untuk napas itu seger banget teman-teman. Karena masih banyak hutannya di sini, apa namanya, masih banyak pohon-pohon, masih asri. Wah, ini kak kebayang dulu yang aspal kayak gimana ini. Luar biasa. Tapi kalau nggak diaspal ya tambah kayak gimana ini. Jadi orang-orang dulu yang pertama membuka jalan sini, lewatnya itu kayak gimana dulu ya. Misalkan naik motor ya jalannya ya apa namanya, masih waktu masih tanah. Lah ya makadam. Sekarang udah aspal enak, tapi ya sebagian sudah ada yang bolong-bolong teman-teman. Ya kena hujan, terus mungkin kena kendaraan berat itu tadi ya. Kayak mungkin mobil bawa beban berat sama truk tadi. Ini mohon maaf teman-teman ya, saya nggak berani kenceng karena sudah 2 kali kepleset ini. Harus hati-hati kalau tikungan. Terus kedua saya nggak berani ngerem, makanya pelan-pelan ini. Harus hati-hati karena jalannya berlumut. Nanti kalau sudah musim panas ini lumutnya hilang, nah itu baru bisa dibuat untuk jalan kenceng teman-teman. Ini lumutnya lo kelihatan hijau-hijau, aspalnya berlumut. Karena di sini tuh apa namanya, mungkin panasnya itu enggak tembus teman-teman ya, enggak tembus ke bawah. Karena apa namanya, ketutupan sama ini loh, pohon-pohon. Wih, segelungan jeru deh, gak bisa menghindar aku. Untungnya sempat ngerem ya. Tapi misalkan tadi apa namanya, ngeremnya terlalu kenceng, saya malah jatuh malahan. Ini kayak gini, harus hati-hati.
Aduh, ini kira-kira sekokku bocor nggak ya, kejeglong gitu tadi ya. Barusan tak benerin sekokku ini, habis ganti sealnya karena kemarin tuh sering kejeglong di ya itu tadi di Pasuruan Bangil itu, sampai seal klepnya itu bocor. Akhirnya tak ganti di bengkel resmi. Ini jalannya naik terus teman-teman. Tapi kayaknya sih kalau lewat sini enak teman-teman, tidak terlalu nanjak kayak kalau kita lewat ini ya, lewat Nongko Jajar atau mungkin lewat Malang. Sini nanjaknya sedikit-sedikit gitu ya. Terus jalurnya lebih nanjakan yang ke Kawaijen itu. Tapi nggak tahu kalau di depan nanti. Kalau di sini sih menurut saya masih wajar teman-teman nanjakannya ya. Kalau lewat tempat-tempat seperti ini, pokoknya Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa bersolawat kalau untuk yang beragama Muslim. Kalau untuk yang non Muslim ya berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pokoknya permisi, assalamualaikum. Karena kita sendirian teman-teman, nggak ada koncon ini, nggak ada temennya, jadi ijen ini. Oke, ini jalannya bolong-bolong, harus pintar-pintar milih jalan ini. Ini ada masih dari atas ini boncengan. Tapi kalau untuk motor manual aman teman-teman. Kalau matic itu agak bahaya ya. Kalau jalan turun apalagi ini jalannya apa namanya berlumut, licin. Jadi kalau ngerem itu ya tetap kegelincir teman-teman. Makanya harus hati-hati ya. Ini aja saya juga hati-hati, kejeglong lagi, khawatir kejeglong lagi. Wah, ini di depannya kelihatan jalannya, kalau gak pinter-pinter pilih bisa kejeglong teman-teman. Kejeglong lagi, cuma tidak terlalu parah. Suasananya sih kayak di Cangar ya, kayak di Cangar kalau pas lewat sore hari habis hujan. Ya mirip-mirip sih, karena masih banyak apa namanya tumbuhan-tumbuhan. Nah ini di depan kabut teman-teman. Wah ini enak ini, ternyata adem di tangan rek. Luar biasa. Kadang kita kalau touring itu kadang nyari suasana yang seperti ini loh teman-teman, sepi, terus sejuk, rindang, berkabut gitu ya. Cuman tadi kan ini kita kesorean sebenarnya, ya karena berhubung hujan tadi. Di alun-alun Lumajang tadi kita juga berhentinya lumayan lama sambil istirahat, terus mempersiapkan. Setelah jalan baru dapat 12 kilo hujan. Ya akhirnya berteduh dulu. Jalan ini kok kayak gini rek. Jadi untuk teman-teman yang mau lewat sini hati-hati ya teman-teman ya. Jalannya bolong-bolong. Nggak tahu nanti kalau ke Malangnya, semoga nanti ada memori yang bisa merekam dari Bromo ke Malang. Jadi nanti judulnya Bromo Malang. Bromo via Malang tapi dari atas bukan dari bawah. Kalau yang dari bawah ya Mbena tak buatkan. Kalau sudah longgar teman-teman. Suasananya sejuk rek. Enak ini, nggak usah pakai AC ini. Kalau di Surabaya kita pakai AC, di sini nggak bisa pakai AC di sini. Ini saya tidak membayangkan kalau di sini ada apa namanya pemukiman warga di tengah-tengah ini ademnya kayak gimana. Ya contohnya kayak di sekitarannya Danau Ranupani itu loh. Itu kan juga banyak pemukiman warga itu. Jalannya nanjak terus, cuman sedikit agak rusak teman-teman. Dia harus hati-hati ya. Jalan bolong-bolong, aspalnya ngelontok-ngelontok ini. Kayaknya sih ini sudah aspal tembelan. Yang bawahnya itu juga bekas aspal lama itu. Atau mungkin cor-coran yang bawahnya itu. Oke, pelan-pelan. Cuman 22 kilo. Tapi lebih lama ini kayaknya yuk. Soalnya jalannya seperti ini. Oke, jalannya nikung nanjak. Apa mungkin nanti suatu saat di JLS yang Blitar, yang dari Malang Modangan sampai ke Solo Sutro, mungkin jalurnya dibuat seperti ini teman-teman ya. Karena di sana kan hari kan saya yang ngevlog itu jalannya sempit teman-teman. Kalau dibuat jalur lebar nggak bisa. Terus kalau dibuat lurus itu terlalu ekstrim untuk jalan turunnya ya. Itu yang dikhawatirkan kalau misalkan kendaraan besar, misalkan yang muat logistik kayak truk-truk gede itu, ya nggak kuat itu. Kalau turun kuat, kalau nanjaknya, terus kalau turun ya lebih berisiko remnya ngeblong sih. Oke, pelan-pelan. Enak rek. Ini saya mau ngajak touring temen-temen dari One Maxi Surabaya, cuman kayaknya pada sibuk semua ini. sibuk cari uang. Aduh, jalan ini kayak gini rek.
Oke, ini motor saya standar teman-teman. Soalnya banyak yang bilang, Mas motornya di upgrade gimana biar kuat untuk touring. Justru kalau untuk touring saya itu malah tidak pernah oprek-oprek mesin teman-teman. Jadi ini standar pabrik, tidak ada yang saya rubah, kecuali mungkin ya kayak fungsi-fungsi tombolnya ini ya. Misalkan ini kan tombol penuh, bisa jadi tombol dim atau mungkin lampu apa untuk lampu tembak gitu ya. Terus sedikit aksesoris untuk lampunya, lampu senja gitu aja. Jadi tidak membebani membebani kelistrikan. Karena banyak yang berseliweran di TikTok untuk motor New NMAX tahun 2020 ke atas itu rawan ini soket sepul gosong. Punya saya juga pernah kena itu pas waktu di Sulawesi. Jadi soketnya itu saya buang malah yang plastiknya. Jadi saya pakai besinya saja, saya sambungkan langsung. Terus saya bungkus pakai kabel ini teman-teman, yang dibakar itu loh, ya kabel bakar. Tak pakai sampai sekarang, tak sambungkan langsung. Jadi tidak ada bedanya sih. Soalnya yang gosong itu sebenarnya bukan sepulnya, cuman plastiknya yang gosong. Jadi kalau plastiknya dibuang, terus besinya itu loh yang di dalam plastiknya itu disambungkan lagi bisa. Dan nyatanya ini sudah saya pakai sampai sekarang, sudah 1 tahun aman ini. Oke, ini sebelah kanan ini mungkin bekasi pernah longsor ya, jadi dibuatkan pagar teman-teman. Jendulan. Ini di belakang nggak ada orang, depan juga nggak ada orang, saya sendirian. Dulu tiba-tiba 4:30 bisa cepet nih. Nggak kerasa teman-teman ya. Oke, mobilnya terlalu ke kanan karena jalannya nggak kelihatan teman-teman ya. Mobilnya pun juga kaget itu kayaknya, langsung ngerem tadi. Apa mungkin kita harus sering klakson ya, biar yang dari lawan arah itu tahu. Soalnya jalannya kan nikung-nikung seperti ini teman-teman ya. Biasanya kalau di jalur-jalur yang bahasanya itu sedikit itu biasanya katanya sepuru ngebel. Mungkin rawan-rawan pas di tikungan gitu ya. Ya tujuannya itu tadi, biar tahu kalau ada pengendara dari lawan arah. Kalau malam hari kan malah lebih aman teman-teman ya, karena kena sorot lampu. Kalau jam segini kan ya lampu nggak kelihatan ini. Oke, bapaknya kayaknya orang sekitar sini udah pakai helm, pakai celana pendek. Wah, jadi ya orang sekitar sini, jadi wis nggak kaget dengan cuaca sini. Tapi kalau untuk orang kota lewat sini ya kaget, karena cuacanya begitu nikmat bagi saya. Cuacanya adem teman-teman, apalagi saya berasalnya kan dari Malang juga ya, saya kan asli Malang, jadi suka dengan dingin. Terus dulu merantau ke Surabaya langsung kaget panas. Sekarang ya ngakalinya harus pakai AC biar tetap adem kalau untuk istirahat. Tapi kalau untuk aktivitas tiap hari yo, kalau di luar ruangan ya tetap harus menikmati suasana panasnya Surabaya. Tapi lebih panas Sulawesi sih. Oke, ini jalannya sedikit bagus teman-teman, sudah tidak terlalu banyak cegelongan. Semoga saja ya. Suasananya rek. Akhirnya kita lewat sini, kita lewat Lumajang, jadi kita tahu jalur Lumajang. Yang belum itu saya juga lewat ini teman-teman, lewat ini loh, lewat Probolinggo, belum pernah lewat saya. Di sini langsung cerah ya. Lewat Probolinggo juga belum pernah. Katanya view-nya bagus, terus lihat videonya orang-orang sih memang bagus gitu ya. Kayak tebing-tebingnya itu bagus, cuman bayar tiketnya tuh 2 kali. Yang pertama itu tiket tarikan dari kampung atau desa, yang kedua itu tiket resminya. Sekarang tiketnya yang dari kampung ikut naik apa enggak ya? Kalau dulu kan tiketnya kan harganya itu hampir sama dengan tiket resmi. Dulu tiket resminya itu sekitar 34.000 sudah sama motornya sama parkirnya ya. Tiketnya itu cuman 29.000, terus sama 5.000 untuk parkir kendaraannya. Tapi di dalam diparkir lagi. Kalau kita misalkan lihat view ini ya, view Gunung Bromo. Kadang-kadang kita kan parkir di tempat-tempat parkir yang disediakan, tapi parkirnya bayar lagi, nggak tahu itu. Ini separuh jalannya kemana ini? Ketutupan sama rimbunan ini. Oke, ini jalannya enak teman-teman. Kita semakin di atas ini. Ini sebenarnya kalau kita nggak galang sama pohon-pohon, kita bisa melihat
Kota Lumajang dari atas sini kayaknya. Wih, langsung cerah di sini. Berarti sini tadi hujannya duluan yo. Enak sekali nih. Kita menyapa teman-teman nih. Jadi orangnya seneng ya disapa ya. Saya pun juga seneng. Serasa ada temennya lewat sini. Ini masih tadi yang di episode pertama yang apa namanya saya salib sudah ke depan teman-teman, sudah duluan ke depan ya. Karena tadi saya berhenti terus sama namanya mempersiapkan untuk episode kedua ini. Tadi yang boncengan sama Mbak E tadi loh, yang di episode pertama. Mungkin sudah sampai di Ranupani ya. Wih, ini sudah mulai bau-bau mendekati Danau Ranupani teman-teman. Oke wes, tak bablaskan kayaknya ini ya. Nggak tahu episodenya nanti ini berapa jam perjalanan. 22 kilo tapi ya bisa 1 jam kalau jalannya seperti ini, apalagi saya nggak pernah lewat sini teman-teman. Jadi saya ini ekstra hati-hati. Tapi di sini jalannya tidak terlalu berlumut kayak tadi teman-teman, karena ini jenis aspalnya beda ya. Kalau yang tadi kan di bawah kan aspalnya lama, terus mungkin sudah pecah-pecah. Kalau ini kan kayaknya aspalnya baru ini, masih halus ini aspalnya. Jadi tidak khawatir kepleset lagi teman-teman, seperti di awal video. Adem mirek, semakin ke atas semakin dingin ini. Tapi saya suka dengan cuaca seperti ini. Cuman untuk badan saya tidak terlalu dingin, karena ini saya pakai mantel teman-teman. Awas segelongan. Lewat pinggir saja, lewat cor-coran, lebih aman. Oke. Kayak gini teman-teman suasananya. Teman-teman bayangkan sendiri kalau lewat sini sendirian, berani apa enggak? Kalau saya ya ini memberanikan diri. Karena mau ke Malang ini ya, mau menjenguk orang tua ini. Terus apa, membuatkan video kepada penonton. Ada yang request kapan hari pas saya buat video di perjalanan dari Malang itu loh, dari Malang terus saya lewat Malang, Turen, Dampit, Lumajang itu, terus sampai di JLS Lumajang Jember. Ada yang request tak tunggu mas videonya sampai ke arah Bromo lewat Lumajang ya, ini lewat Lumajang ini. Terus dulu ada yang request juga pas lewat Banyuwangi suruh lewat ini mas, lewat jalur ini Kawah Ijen mas. Jadi ya tak buatkan lewat Kawah Ijen dari alun-alun Banyuwangi. Itu waktu itu pas komen orangnya itu saya buat video pas dari Banyuwangi menuju ke arah Situbondo, tapi lewatnya jalur ini apa namanya, jalur utara atau Pantura. Oke pelan-pelan dulu. Oke pelan-pelan. Ini ngapain ini, berhenti di sini? Oh ini masih Mbak E tadi nih. Oke, tak salip lagi mas. Mungkin mas sama Mbak ini nunggu barengan juga ya. Oke, adem-adem, hati-hati jalannya jegleng-jegleng ini. Hati-hati mas sama Mbak E. Masnya itu kayaknya dari Lumajang sih, platnya plat P. Dari Jember mungkin, platnya plat P teman-teman. Oke, tikungan tajam, hati-hati. Hati-hati lintasan satwa liar. Berarti masih ada satwa liar. Semoga tidak ketemu yang terlalu liar, yang ketemunya yang sedang-sedang saja ya. Misalkan kucing atau burung gitu ya. Aduh, jalannya bolong-bolong. Ternyata sama saja sama yang di bawah tadi. Masih sampai keselip. Tadi ngapain berhenti ya? Mungkin nunggu barengan mungkin ya. Terus nggak pernah lewat sini juga mungkin. Oke. Adem mirek. Itu tadi kayak masih sama Mbak E kademen itu tadi. Oke, pelan-pelan dulu. Tikungan tajam, hati-hati. Ini kalau papasan sama mobil ini yang bahaya, karena jalurnya sempit teman-teman. Loh kemana Mbak E sama Mas E tadi? Kok nggak kelihatan? Saya malah kepikiran. Terus pokoknya berdoa aja semoga selamat. Tambah kesini tambah dingin. Soalnya di atas ini kabut teman-teman. Langitnya nggak kelihatan soalnya ya. Kita ini berjalan di bawahnya kabut. Kita berjalan di bawahnya kabut. Ini atas ini kabut. Langitnya tidak tembus inilah itu. Padahal ini harusnya dari depan ada matahari sore ya. Karena kita ini mengarahnya ke arah matahari terbenam.
Oke, jalannya nanjak lagi. Pokoknya kalau dari Lumajang ke arah sini pasti nanjak terus teman-teman ya. Kalau dari arah sebaliknya tuh turun terus. Kalau yang nanjak gini yang disiksa itu mesinnya, tapi kalau untuk nurun yang disiksa yo remnya. Makanya kalau lewat sini teman-teman saya sarankan motornya diservis dulu, terus ganti oli, terus cek pengereman. Kalau sekiranya remnya sudah tipis yo silakan diganti biar aman sentosa di perjalanan teman-teman. Oke, jeglongan. Ini ada bapak bakso ini. Ini, Pak Pau. Tak pikir bakso ternyata Pak Pau. Ada mirek. Masih sama Mbak tadi naik motor Scoopy boncengan. Kalau kedinginan enak tinggal nyabuk. Kalau saya ya wis selamat menikmati dirian. Tapi enak teman-teman touring sendiri gini ya, waktunya lebih fleksibel, terus nggak buru-buru. Kalau sama temen itu kan nggak enak ya, kadang kita berhenti terlalu lama itu nggak enak. Terus kadang-kadang apa namanya kita ke susu itu nggak enak juga. Kalau yang satu frekuensi orangnya los gitu enak teman-teman. Ada sih saya satu temen yang istilahnya los, orangnya nggak rewel, berangkat berhenti gitu. Manut itu paling enak teman-teman. Barangkali penonton ada yang mau istilahnya ngevlog bareng, touring bareng, ayo monggo kemana, jadwalkan, nanti saya ikut, nanti saya syuting dari belakang. Oke, ada mobil menghindari jeglongan, mobil saja menghindari jeglongan, apalagi saya ya. Oke, iya, ini banyak ini ya, apa namanya, pohon cemara, yang biasa dibuat sarang ini loh, sarang burung walet. Waspada pohon tumbang dan tanah longsor. Berarti sini jalurnya rawan ini ya, rawan pohon tumbang. Berarti ini yang apa namanya coklat-coklat ini bekasnya ini, rontokannya ini. Tebingnya luar biasa itu. Apa itu ada tulisannya di atas itu? Coba tebing-tebing. Wah. Sebelah kanan jurang teman-teman. Keren tadi tebingnya cuman sudah dioret-oret sama pendaki tebing. Dioret-oret dikasih tulisan mungkin buat kenang-kenangan pikirnya ya. Ini bekasi longsor teman-teman, longsor bekasi hujan ya. Oke, pelan-pelan, tidak bisa kenceng, jadi ya pelan-pelan saja. Oke, kok masih jauh danaunya? Kayaknya depan itu, kayaknya sih. Wah ini kering teman-teman jalannya, enak ini. Ini ada garis 3 ini maksudnya apa ya? Mungkin, masuk pemukiman teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau apa namanya ke Bromo, lewatnya sini ya. Selamat datang di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jalur pendakiannya sebelah kiri teman-teman. Ini kita sudah masuk Ranupani. Kita lurus terus ya. Kita melewati Danau Ranupani teman-teman di depan. Suasananya suasananya Bromo banget ini. Dulu waktu saya buat video yang dari Pasuruan itu juga kehujanan kayak gini teman-teman. Tapi saya tidak menyerah dan Tuhan mendukung saya, melindungi saya karena saya juga berdoa terus teman-teman ya, dikasih cuaca yang cerah biar bisa membuat video seperti ini. Oke, ini banyak tanaman-tanaman sayur seger-seger teman-teman. Oke, ada mirek ya, batusannya apa ini, dusun apa ini, di sini jual apa itu tadi gak kebaca rek. Oke, ini ayam jago ini dibakar enak ini. Apa monggo. Wah ini kemana ini? Oh ini ya parkir khusus petugas. Khusus petugas selamat datang di Ranu Regulo teman-teman. Tapi tadi ada tulisannya ini ya, tutup teman-teman. Wah ini danaunya mungkin karena hujan ini ya, Danau Ranupani, terus airnya mungkin naik, jadinya ditutup. Ini episode kedua. Saya teruskan apa tutup sampai di sini? Kayaknya terus aja teman-teman ya. Menisan wis. Biar enggak apa namanya, biar enggak sambung-sambung lagi. Bapak kademen, aku juga kademen. Baik. Oke, kita ikuti jalan saja. Jalannya naik teman-teman, habis ini naik lagi ya. Nah, teman-teman kalau mau camping-camping di sini kayaknya juga bisa ya. Ranupani, Ranu Regulo ke kanan, Tumpang Malang belok ke kiri. Ini kita belok ke kiri teman-teman. Ke arah Malang ya, lewat Tumpang, lewat Pakis teman-teman kalau dari Malang ya. Dari Malang kota pakai sini
pemerintah Kabupaten Lumajang, kantor desa Ranupane, Kecamatan Senduro. Maksudnya Kecamatan Senduro, teman-teman. Kalau orang-orang sini pakai ini ya, apa namanya, sarung-sarung, baik. Sehat-sehat, Mbak. Pakai sarung dikerubutin di badannya gitu aja loh. Tumpang Malang ke kiri, Bantengan lurus. Tumpang Malang kiri ya. Kita belok kiri, teman-teman. Sebenarnya kalau lurus bisa tembus sih sebenarnya. Cuma kita mengikuti arahan jalur yang sudah disediakan saja, biar nggak nyasar-nyasar. Oke, kita naik pelan-pelan, teman-teman. Mbak kemulan apa namanya, sarung semua yo, kayak sarung-sarung jari gitu, teman-teman. Wah, seru di sini, teman-teman. Bisa jadi ciri khas orang-orang sini ya. Mungkin bisa dinamakan sini orang gunung, teman-teman ya. Tapi seru loh ini, sejuk di sini. Aku kalau tinggal di sini kayaknya kerasan, cuman kalau mau kerja ya kerja apa kalau nggak bertani. Kita naik gunung lagi, teman-teman. Kita naik lagi ke arah Bromo. Oke, kita meninggalkan desa Ranupane, kita menuju ke pos Jemplang Bromo. Kita lanjut sampai ente episode ini. Ini kurang berapa menit ini, memorinya nutut paling ya, pokoknya maksimal 1 jam, teman-teman, untuk videonya ya. Karena ini kita perjalanan santai. Kita lagi santai, kawan. Sewegere ini habis longsor sebelah kiri. Rasanya itu otak itu fresh, teman-teman. Terus napas itu rasanya seger gitu ya. Jarang-jarang kita menghirup udara segar seperti di sini. Senang sekali. Saya tuh setiap bulan, teman-teman ya, keluar-keluar seperti ini biar nggak jenuh kerja, teman-teman. Hiburan saya ya kayak gini, ngevlog gini, jalan-jalan seperti ini, kadang sama istri, kadang sendiri gitu ya. Kalau istri istilahnya lagi capek, nggak pengen ikut ya saya sendirian. Kalau pengen ikut ya tak ajak. Segernya rek. Ini masih ada desa ternyata. Tapi kan desanya sudah hilang, wah sudah habis. Ternyata masih ada. Kalau kita tadi misalkan lurus, tembusannya sebelah kanan sini loh, kalau tidak salah itu ada tembusannya. Jalannya lah. Adem ini, seger. Ini mandinya rata-rata orang sini mungkin ini ya, masak air, kodok banyu. Wah, ini ada kubis, kubisnya seger-seger ini. Awet-awet kalau masih di sini, tapi kalau sudah masuk Surabaya ya udah awet, karena kena udaranya di Surabaya itu anget, teman-teman. Oke, ini ada rental Jeep Bromo. Wah, ini kalau mau ke Bromo bisa rental Jeep, kalau nggak berani motoran. Oke, ini ada tulisannya selamat jalan. Kok ada gerbangnya? Apa mungkin ditutup ya kalau malam hari? Oke, kita menikmati pemandangan alam, teman-teman, dan cuaca alam. Ini kita salepi dulu. Monggo Pak Supir. Luar biasa ya pemandangannya sebelah kanan itu loh. Wih, seger ya. Berkabut. Cuman kabutnya enggak apa namanya, enggak setebel kalau lewat Malang. Terus kedua mungkin karena ini masih sore hari ya. Kalau lewat Malang itu saya itu waktu itu pagi hari, teman-teman, malam hari sih. Jadi kabutnya tebel. Mungkin ini di depan nanti juga tebel, saya nggak tahu ini. Ini sebelah kiri bekas longsor-longsor juga. Ini juga longsor-longsor. Itu masih juga pakai sarung tadi. Pokok ciri khasnya orang sini itu pakai sarung dilingkarkan di badan atau mungkin di leher gitu ya. Mungkin lebih hangat untuk menetralisir dingin, teman-teman. Kalau kita pasti ya pakai selimut tebel di sini, karena nggak biasa di sini, teman-teman ya. Segernya rek. Ini kalau orang kota lewat sini kedinginan sampai kota lagi kerokan ini. Kalau saya malah seneng kayak gini, cuaca seperti ini. Sampai tanganku, wah, masih aman, masih merah, nggak putih karena nggak kehujanan ya. Karena pas hujan tadi kita berteduh. Ini jaraknya kalau ke Bromo dari sini dekat kok, teman-teman. Nggak sampai 15 kilo kalau dari sini. Cuman ya jalurnya seperti ini, tapi aspalnya bagus ini. Kapan hari ya daerah depan sana yuk yang ikut kebakaran. Jalur sini juga ikut kebakaran. Segernya ya Allah, senengnya aku.
Udah berbulan-bulan nggak kena cuaca seperti ini. Kapan hari pas saya di Ngantang sih kena sih, yang bulan lalu, 2 bulan yang lalu pas di Ngantang hampir seperti ini dinginnya. Tapi menurut saya masih dingin di sini ya, karena sini lebih tinggi teman-teman. Wih. Ada yang bilang mas ngomong terus nggak capek, enggak, wis biasa. Sudah terlatih. Jalannya rek mantep. Jalur-jalur seperti itu enak, nggak macet soalnya yo, tapi ya tetap harus pelan-pelan. Yang ngeri itu ya jalur sana tadi loh teman-teman, yang apa namanya dari arah Lumajang yang mau ke Ranupane, jalannya yang licin tadi loh, sampai kepleset 2 kali tadi saya yo. Pemandangannya bagus, tapi lebih bagusan nanti depan yo. Tapi paling nggak kelihatan teman-teman karena kabut ini. Kelihatan lautan pasir Bromo itu loh. Ya paling nggak kelihatan karena di depan itu sudah kabutnya tebel kayak gitu teman-teman. Oke. Wih, ada sampah rek, sayang rek. Ada sampah itu. Wah ini sudah mulai kabut, kita naik ke atas terus teman-teman. Kabutnya sudah mulai kena ke kita, tambah dingin, rasanya mah tercep. Tanganku rasanya kayak kena es rasanya. Kayak masuk ke dalam kulkas ini kita. Berapa derajat ini ya? Oke. Kita saling sapa teman-teman. Wah ini bakso enak ini. Aduh nanti saja. Sekalian ya di pos jemplang sana teman-teman. Ini tadi masih juga peturing itu. Wah ini loh teman-teman, biasanya orang-orang berhenti di sini untuk melihat pemandangan Bromo di bawah. Cuman ya nggak ketok teman-teman. Duh ini apa yang mau dilihat? Ya nggak ketok ya, cuman kabut saja. Nanti tak baleni le, tak baleni le, ubur-ubur ikan lele. Nanti tak baleni le kalau sudah cuaca cerah ya. Ubur-ubur ikan lele. Kapan-kapan tak baleni le. Lagi musim ubur-ubur ikan lele. Ini kalau misalkan cerah bagus teman-teman pemandangan dari sini yo. Kayak lewat negeri di atas awan ini. Cuma negerinya tidak ada ini, cuma di atas awan aja ini kita. Di puncaknya ini rek, luar biasa. Mantep ini. Kabut tebal. Tanganku kayak kena es ini rasanya, kayak apa namanya, wah. Tapi masih aman, rasanya kayak kaku jari-jari, kayak masuk ke dalam kulkas ini. Tapi berapa derajat ini yo? Ini 15 derajat ada teman-teman, kayak gini ya. Ini aku pakai mantel aja masih kerasa dingin, kalau nggak pakai mantel gimana ini? Kabutnya luar biasa rek. Nah ini biasanya orang-orang juga berhenti sini untuk melihat pemandangan sebelah kanan sana teman-teman. Banyak titik-titik ini ya, untuk spot untuk istirahat, untuk mendinginkan rem juga teman-teman, karena ini kan jalurnya turun terus ya. Jadi teman-teman kalau ngerem lewat sini harus hati-hati. Terus teknik pengeremannya juga diperhatikan, remnya jangan ditahan terus, harus bergantian teman-teman. Apalagi sampai ke Malang sana nanti yo. Di Malang sana kan jalurnya juga kayak gini, turun terus teman-teman. Oke, adem mirek. Pakai mantel aja tembus ini. Padahal ini aku sudah pakai jaket, pakai mantel. Cuman salahnya pakai celana levis teman-teman. Pelan-pelan, jangan sampai kebablasan, bahaya ini. Habis ini kita sampai kayaknya teman-teman ya. Jalannya sudah turun terus ini. Kayaknya sampai di pos Jemplang Bromo. Berarti ya udah sampai 1 jam sih. Ya paling 40 menitan paling ya. Maksimal 45 menitan paling tuh, kalau perkiraan saya. Sekarang sudah jam 4.45, tadi kita berangkat jam berapa? 4:30 bisa dia. 4:30 kurang kayaknya yo. Oke. Nggak kata jalan nih. Aku lupa ini sampai nggak apa namanya, nggak tak lapi. Ngomong-ngomong lapku kemana tadi yo? Sampai lupa aku kalau punya lap. Tak taruh mana tadi lapku yo? Masalahnya kameraku kelihatan apa enggak ini? Nah ini lupa ini, di depan teman-teman. Ternyata masuk ke dashboard lapku. Saya ini tak lapi dulu teman-teman. Sampai lupa aku rek.
Langsung kelihatan lagi yo gambarnya, karena tadi lupa nggak saya lap teman-teman, mohon maaf. Karena saking serunya ini melewati jalur favorit ini, menurut saya ini jalur favorit, karena saya suka dengan jalur seperti ini. Oke, pelan-pelan. Loh, itu kok kecoa kok ditempel-tempeli gitu rek, jadi nggak kelihatan pas itu kan yo, yang kaca cembung itu loh, dikasih tempelan stiker-stiker itu bahaya loh, itu nggak kelihatan teman-teman. Kacaku ngembun rek. Oke, ini kita sudah sampai teman-teman, sampai di Malang di pos Jemplang Bromo. Nah ini teman-teman, kabutnya tebel luar biasa. Ini kalau ke bawah, wah ini dibuka, tidak ada yang jaga kayaknya ya. Oke, nah ini kita sudah sampai teman-teman, kita berada di depannya ini ya, Bromo Hills teman-teman. Kita berhenti di pojokan sini. Dan videonya saya cukup sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang suka dengan video seperti ini. Jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum, salam satu aspal, gaspol.